Halo sayang. Teh hangat? Iyalah, barusan mas bikin teh hangat buat kamu. Diminum ya. Sini. Kakinya mas pijetin sini ya. Yang mana? Mana yang pegal? Sini mas pijitin ya. Kamu ada sesuatu yang gak kamu omongin ya. Kelihatan tuh seharian. Kamu gak usah bohong. Ih, kamu gak pinter nutup-nutupinnya soalnya. Kenapa? Sini cerita sama mas kenapa. Jangan gitu, cerita aja. Sini. Cerita sama mas, kenapa? Mas bikin salah ke kamu? Enggak. Terus kenapa? Bohong, nggak boleh. Nggak boleh bohong sama suaminya. Kamu tuh kelihatan banget kalau sedih. Nggak percayaan. Nih coba lihat nih. Muka kamu sekarang aja kelihatan banget kalau lagi sedih. Bi, kan kita udah bareng dari lama sebelum nikah juga. Mas tau lah kamu kalau pasti ada kepikiran sesuatu, ada masalah. Mas udah hafal ekspresi kamu, gerak-gerik kamu. Kenapa? Bilang sama mas ya. Mas gak bakalan marah, gak bakalan ngejudge. Janji, iya janji ini. Ini kelingking aku nih coba, janji nih. Ngerasa bersalah kenapa sayang? Apa sih tiba-tiba bilang gak becus jadi istri? Kenapa bilang kayak gitu? Apa yang bikin kayak gitu? Ada ini kah? Ada yang ngatain kamu kayak gitu kah? Hah? Siapa yang bilang? Loh, kalau gak ada terus siapa yang bikin kamu ngerasa kayak gitu? Enggak, mas gak ngetawain kamu tuh gimana, bukan ngejudge. Jadi kamu ngerasa kamu masih belum jadi istri yang becus buat anak kamu sama buat mas gitu, ya? It's okay. Nggak boleh mikir kayak gitu, Bi. Apa sih yang paling bikin kamu mikirnya jadi ke arah situ loh? Soalnya mas juga nggak pernah kepikiran sama sekali sampai sampai bikin kamu ngerasa jadi istri yang nggak becus gitu loh. Kenapa Gimas? Ya kamu udah terbaik. Semua yang kamu lakukan itu yang terbaik buat anak kita, buat mas. Gak ada mas sekalipun mikir kamu nggak kurang lah, kamu ngasuhnya nggak becus lah, nggak ada mas mikir.
mikir kayak gitu sama sekali loh. Emang kenapa sih kalau rumah berantakan tuh? Kan akhirnya Mas juga yang beresin. Mas tahu kamunya lagi ribet sama anak kita. Emang lagi aktif-aktifnya. Bi, bi. Kamu jangan nganggep ini semua tuh seolah-olah jadi tanggung jawab kamu doang. Ini tanggung jawab kita bersama. Bebannya jangan dipikul sendirian ya. Soalnya itu kamu kelihatan banget loh. Kayak apa-apa mau dilakuin sendiri, apa-apa mau dikerjain sendiri. Tiap Mas mau bantuin kayak nggak usah. Tapi Mas tetap bantuin. Karena Mas tahu kamu butuh itu. Janganlah apa-apa tuh dibandingin sama di TikTok, dibandingin sama di internet, di Reels, Instagram atau apapun itu. Kita kan nggak tahu setelah mereka take konten itu, aktivitas daily mereka kayak gimana. Bisa aja itu konten mama-mama itu yang seolah sigap banget kemana-mana. Bisa aja abis take konten dia kasih ke ini, ke dia punya suster perawat buat bayinya. Enggak seuzon. Cuman kamu gak harus jadi sesempurna itu. Kamu gak harus bisa sat apa aja. Gak harus semuanya kamu lakuin sendiri ya. Kamu tuh bukan sekedar buat ngasuh-ngasuh aja, Bi. Kamu tetap nggak boleh gitu. Kamu tetap jadi manusia yang lagi dicintai. Kamu juga harus mencintai diri kamu sendiri juga. Kalau kamu suka maksain apa-apa sendiri, itu artinya kamu juga nggak cinta sama diri kamu sendiri. Ya. Terus nggak perlu juga nyalahin diri kamu sendiri atas sesuatu yang mungkin kamu belum bisa kontrol. Setiap manusia pasti ada tahap belajarnya. Nah sekarang kita ada di tahap belajar jadi orang tua baru. Pertama kali punya anak. Memang jadi orang tua di tahun sekarang tuh makin berat ya. Kayak selalu ada gitu tekanan media sosial, tekanan dari mana-mana. Kayak nuntut gitu seolah-olah semua harus estetik, semua harus sempurna. Padahal kan enggak. Semua bisa dikerjain pelan-pelan. Dikerjain bareng. Nggak harus kamu yang sampai nggak mandi atau gimana. Nggak perlu sampai kayak gitu. Ya, kamu ada Mas di sini. Mas bakalan selalu support kamu, dukung kamu. Ya. Iya Mas tahu.
ya kekhawatiran kamu tuh ya valid. Cuman jangan sampai rasa khawatir kamu tuh jadi mengontrol apapun yang kamu lakuin loh. Kamu bisa kok take your time istirahat. Mau me time dulu gak apa-apa. Ya emang jadi orang tua harus sigap. Kan ada Mas juga. Mas kan juga bisa sigap. Kalau kamunya mau me time dulu, ya udah serahin ke Mas. Biar kita sama-sama belajar ya. Dan gak saling memberatkan satu sama lain. Kalau kayak gini, Mas jadi ngerasa bersalah sama kamu. Karena kamu jadi seolah-olah semua bebannya ke kamu gitu loh. Maaf ya sayang ya. Iya. Ini bukan tugas kamu sendirian. Ini tugas kita bareng-bareng. Terus Mas inget juga tau, kayak waktu itu malam-malam, Mas tuh masih belum tidur. Kamu terus Dede tuh kayak kebangun gitu nangis kan ya. Gitu. Jam berapa sih itu? Inget banget jam 2-an. Tiba-tiba pas Mas mau ini mau tepok-tepokin, tiba-tiba kamu langsung kebangun. Kamu langsung kebangun dan langsung otomatis nepok-nepokin dia. Masa iya sih? Kayak gitu bukan jadi ibu yang gak becus atau istri yang gak becus. Masa kayak gitu disebut gitu? Enggak dong. Ya itu buktinya kalau kamu tuh bukan seperti yang kamu pikirin. Jadi gak perlu ya, gak perlu sampai ngejelek-jelekin diri sendiri kayak gitu. Jangan ya. Kasihan kamunya. Kasihan Dede juga. Dede pasti bisa ngerasain kalau kamu lagi sedih. Jadi Mas janji, Mas bakalan selalu ada di samping kamu. Mau itu buat gantiin popok kah? Atau sekedar jadi tempat curhat kah? Mas bakalan selalu ada buat kamu ya. Kita kerjain ini bareng-bareng. Kita belajar ini bareng-bareng ya. Sini dulu. Janji ya. Janji sama Mas. Gak boleh underestimate diri sendiri lagi. Janji. Gak boleh insecure lagi, janji. Terus gak usah banding-bandingin sama konten TikTok, YouTube, Reels, IG, bla 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 lagi. Janji. Janji gak? Aku gak mau kalau kamu gak mau janji. Harus janji dulu. Janji, janji.
I love you sayang. Mas tadi udah hampir marah tau gak? Bukan marah sama kamu tapi marah sama orang yang bikin kamu jadi insecure. Ya soalnya kamu bilangnya kayak gitu. Mas pikir tuh kayak, siapa nih yang bilang? Wih, siapa? Sini, maju. Ini biar aku hantam gitu. Mas takutnya ada orang terdekat juga yang gak suportif ke kamu. Jadi masuk kayak tadi, aduh siapa yang bikin gini ke istriku? Iya, Mas juga selalu bilang gue ke orang-orang kayak, tolong disupport ya, jangan terlalu banyak ini, jangan terlalu dibebani dianya, nggak perlu expect apa-apa. Kami juga baru belajar jadi orang tua. Dan sama nggak ada tuh kayaknya ya. Iya, suportif semua kan ya. Syukurlah kayak gitu. Paling yang nggak suportif sih Dede tuh kayaknya. Tau gak yang sebel tuh? Iya, gue yang sebel banget tuh yang waktu ini habis dimandiin. Iya, habis dimandiin udah wangi, udah harum, udah ada mukanya udah cantik banget. Tiba-tiba pipis. Pas lagi Mas gendong buat. Emang sengaja bikin ini, bikin godaan buat kedua orang tuanya gitu. Emang dasar tuyul ya. Makanya kalau urusan kayak gitu nggak perlu dihadapin sendiri, nggak perlu ditandangi dewe gitu loh, jangan ya. Mas juga kalau kayak gitu ngerasa berat, tapi karena ada kamu semuanya jadi ringan. Jadi kamu jangan semuanya kamu sendiri ya. Kamu udah tugas ibu tuh pasti berat banget. Jangan apa-apa diambil sendiri. Kalau butuh bantuan, bilang sama Mas. Dan Mas juga pasti selalu bantu kamu kok, tanpa disuruh juga. Ya. Loh, kok nangis? Jangan nangis, saya nggak apa-apa, jangan nangis. Udah, jangan nangis. Kenapa kok nangis? Terharu ya? Terharu ya ini ditenangin sama suami yang cakep ini. Tuh. It's okay. Malam ini kamu, jangan malam ini aja deng. Mulai malam ini kamu gak perlu lagi kepikiran yang kayak gitu ya. Ya, janji sama Mas ya. Pinter banget sih istri cantikku ini. Sama-sama sayang. Makasih juga
udah mau bilang sama Mas, makasih udah mau berusaha, mau jadi ibu yang baik buat anak kita. Makasih karena selalu hadir di setiap momen anak kita, si tuyul yang ngeselin itu kadang-kadang. Mwah, mwah, mwah. Love you too, baby. Mwah, 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 mwah. Aku juga, aku sayang banget kalau sayangnya dibentukin ada wujudnya. Sayangku tuh udah setinggi ini, setinggi pohon toge. Enggak, bercanda. Masa iya rasa sayangku cuma setinggi pohon toge? Enggak lah sayang. Rasa sayangku tuh tinggi banget, menembus atmosfer sampai nggak bisa nafas. Mwah, mwah, mwah. I love you too sayangku. Mwah.